Silakan langsung diinterupsi aja ya. Nah, ini perkenalan Suaranya putus-putus, Pak. yang belum pernah ketemu di putus-putus ya. Oke, coba saya matiin dulu apa namanya kameranya. Tes tes. Udah lebih baik belum suaranya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya lagi pindah lokasi sama coba matiin videonya ya. Jadi ini untuk perkenalan, di situ ada background pendidikan, kemudian ada riset saya yang terkait dengan finance. Yang pertama itu saya pernah meneliti, melakukan riset terkait dengan analisis pola, volume dan volatilitas perdagangan secara intrahari pada saham syariah di Jakarta Islamic Index. Jadi melihat polanya itu artinya melihat apa sih yang terjadi dalam perdagangan intrahari. Intrahari itu jadi data saya, data jual beli saham per 30 menit. Kemudian kita lihat polanya dari mulai pembukaan perdagangan sampai penutupan perdagangan. Ternyata ada pola-pola berbentuk U-shape, W-shape. Jadi ada kecenderungan harga tinggi di awal pembukaan dan penutupan perdagangan. Kemudian dari sisi volatilitasnya ada beberapa model ekonometri yang dipakai. Nah, yang kedua yang juga cukup menarik waktu itu adalah bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pasar saham. Nah, untuk perkenalan mahasiswa, silakan nanti teman-teman mengakses si layar, kemudian mengisi kolom perkenalan. Cuma kemarin kayaknya ada masalah ya. Saya lihat si layarnya itu masih pertemuan, masih ada record pertemuan-pertemuan untuk semester yang lalu. Jadi dari mulai perkenalan, kemudian diskusi, itu masih ada isinya gitu, belum di reset oleh pihak UT. Nah, mudah-mudahan nanti bisa di reset sehingga nanti teman-teman mahasiswa bisa mengisi untuk si layarnya. Terus ini ekspektasi perkuliahan sama ya, kehadiran 8 kali pertemuan, maksimal 3 kali tidak hadir. Kemudian nilai tugas tutorial bobotnya adalah 50% yang diberikan di pertemuan ketiga 5 dan 7. Nilai keaktifan itu 10% dari berpartisipasi menjawab pertanyaan diskusi yang ada di si layar. Kemudian 20%-nya nanti akan kita lakukan kuis yang ada di pertemuan keempat dan pertemuan keenam. Jadi ini online, nanti hasilnya bisa langsung ketahuan gitu ya, karena online. Terakhir yang kehadiran 20%. Nah, kalau nanti ada yang melewati lebih dari 3 kali ketidakhadiran, biasanya itu sudah dipastikan tidak lulus mata kuliah tersebut ya. Karena secara sistem ada apa fungsi if-nya, kalau lebih dari 3 kali maka nilainya akan otomatis di bawah minimal kelulusan. Nah, ini pertemuan kita di sebelah kanan itu adalah taksonomi belumnya. Di sini
Yang diharapkan dari, jadi taksonomi Bloom itu kan apa namanya, menggradasi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh seorang peserta didik gitu ya. Di sini lebih kepada memahami dan mengaplikasikan. Jadi tidak hanya bisa mengingat materi yang diberikan, tapi bisa memahami dan mengaplikasikan informasinya di kasus yang diberikan, di soal-soal, ataupun nanti di kehidupan sehari-hari. Dari sisi modul, kita ada 9 modul. Nah, ini sebenarnya setiap modul ini banyak gitu ya. Kalau teman-teman yang udah lihat di silabus, di modulnya, itu satu pertemuan, satu sesi, itu sebenarnya materinya sangat banyak dan padat gitu ya. Nah, makanya dari tutornya juga waktu semester lalu saya pertama kali dapat ini materinya banyak banget yang perlu disampaikan gitu. Nah, di pertemuan pertama kita akan bahas aset keuangan, kemudian nanti di sesi kedua itu adalah terkait dengan lembaga keuangan bank dan non-bank. Nanti di pertemuan ketiga menjelaskan peranan bank sentral dan regulator keuangan. Jadi lembaga keuangan bank dan non-bank ini sebenarnya dia mengelola di sisi kiri mengelola aset keuangan, di sisi kanan dia diatur oleh regulator ya, bank sentral, kemudian nanti ada OJK, LPS. Kemudian di modul keempat ini terkait dengan bank umum, bank syariah dan BPR. Kemudian ini diharapkan kita bisa menjelaskan dan menganalisis kesehatan bank nantinya. Nanti ada rasio-rasio yang perlu dilihat. Kemudian terkait dengan lembaga pembiayaan dan asuransi, dana pensiun, serta pegadaian. Jadi ini ada apa namanya garis-garis gitu ya, ada panah-panah terkait dengan bank sentral atau regulator. Ini nanti dia akan melihat kesehatan bank. Kemudian terkait lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, non-banknya ini nanti ada yang asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan seterusnya. Dan pada puncaknya kita bisa memahami pasar uang dan pasar modal, serta menjelaskan lembaga keuangan internasional. Mungkin di pertemuan terakhir modul 8 dan 9 ini digabung ya pembahasannya. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ada yang udah jadi investor, baik itu investor saham ataupun investor deposito, obligasi, dan yang lainnya, ataupun reksadana. Ada, Pak. Ada, Pak. Banyak ya, Deposito, Pak. deposito. Reksadana juga, Pak. Yang Saham, Pak. Saham juga udah ada ya. Kripto, Pak. Kripto. Wih, ada yang main kripto juga nih. Apa kripto itu termasuk aset investasi, Pak? Nanti kita bahas. Oh, baik. Terima kasih. Oke, kayaknya seru ya, karena udah menjadi pelaku. Dan bagi yang belum menjadi pelaku, nanti juga mungkin bisa sedikit-sedikit terpengaruh ya dengan mata kuliah ini. Langsung kita mulai aja dari aset keuangan. Nanti kita akan belajar aset keuangan, pasar keuangan, dan sistem keuangan di sesi pertama ini. Nah, kalau yang udah belajar akuntansi, aset itu kan nilainya sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah modal. Artinya apa? Artinya untuk memperoleh suatu aset, kita bisa dengan cara meminjam liability,
atau dengan menggunakan modal sendiri ya, equity. Nah, aset sendiri itu adalah kepemilikan atas suatu barang yang memiliki nilai tukar. Nilai tukar di sini adalah dalam satuan uang ya, dalam satuan mata uang. Jadi setiap barang yang kita miliki, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang punya nilai tukar itu bisa kita katakan sebagai aset. Nah, nanti ada secara umum ada yang tangible, ada wujudnya, misalnya tanah, gedung, bangunan, kendaraan, dan mesin. Ada yang intangible, jadi nilainya tidak bergantung dari bentuk fisik aset tersebut. Dalam hal ini aset keuangan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi sebenarnya dia tidak punya bentuk fisik gitu ya. Jadi nilainya itu tidak bergantung pada bentuk fisiknya. Walaupun nanti ada relasinya. Nah, relasinya di mana nanti kita pelan-pelan akan lihat. Aset keuangan itu adalah aset yang memiliki nilai manfaat karena adanya klaim hukum atas arus kas yang terjadi di masa mendatang. Jadi kenapa dia berharga? Karena dia punya potensi arus kas di masa yang akan datang. Nah, nilai manfaat dari arus kas yang terjadi itu, itulah yang disebut dengan aset keuangan. Kemudian secara umum lagi, para pihak yang terlibat dalam aset keuangan, yang pertama adalah issuer atau emiten atau penerbit gitu ya. Jadi pihak yang telah setuju untuk melakukan pembayaran kas di masa mendatang dengan cara dia menerbitkan, mengeluarkan suatu aset keuangan. Kemudian investor adalah pemilik, pemegang atau pihak yang membeli aset keuangan yang dikeluarkan oleh issuer atau emiten tersebut. Nah, ini udah mulai ada istilah-istilah teknis ya, ada istilah emiten, issuer, investor, dan seterusnya. Ini masih terkait dengan pengertian dari aset keuangan. Jadi aset keuangan dibagi-bagi lagi dalam beberapa ini ya, beberapa kategori. Yang pertama aset kredit. Nah, ini dari sisi perbankan sebenarnya. Jadi perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank, mereka akan menjadi kreditor atau kreditur. Jadi mereka yang punya modal memberikan pinjaman itu kita sebut sebagai kreditor. Nah, pihak yang meminjam itu disebut dengan debitur atau debitor. Nah, ini dia nanti si perbankan ini punya tagihan gitu ya terhadap pihak yang melakukan pinjaman kredit tersebut. Yang kedua adalah obligasi atau bond. Ini obligasi diterbitkan oleh issuer atau emiten, lembaga penerbit. Dalam konteks ini adalah perusahaan. Jadi dia adalah suatu pernyataan utang sebenarnya dari penerbit kepada investornya, kepada pemegang obligasi, di mana issuer berjanji untuk membayar bunga yang diistilahkan dengan kupon. Jadi kupon itu istilah khusus yang ada di obligasi. Setiap periode yang dijanjikan dan pokok utang ketika jatuh tempo. Nah, jadi kupon itu nanti ada yang annually dibayar tahunan, ada yang semi annually dibayar setiap 6 bulan, ada juga yang dibayar setiap bulan. Tergantung sertifikatnya ya di penerbitannya itu syarat kuponnya dibayarkan setiap periode kapan. Nah, kemudian ada obligasi pemerintah. Nah, kalau ini berarti issuernya adalah pemerintah. Kalau untuk di Indonesia, kita punya surat berharga negara atau SBN. Untuk investor institusi, itu disebut dengan SUN, surat utang negara. Untuk investor individual, obligasi retail Indonesia atau ORI. Nah, di sini nomor 2 dan nomor 4 ini sama sebenarnya.
Nah, yang membedakan nomor 5 ini obligasi syariah atau sukuk. Ini adalah obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Bedanya apa? Kalau obligasi konvensional, dia itu diterbitkan atas dasar pernyataan utang saja. Jadi ini adalah utang penerbit kepada pembeli obligasi. Nah, sedangkan pada obligasi syariah itu ada underlying asset. Underlying asset adalah aset-aset yang digunakan, aset real ya, aset real yang digunakan untuk mensupport, membackup penerbitan dari sukuk. Nah, nanti ada dua jenisnya nih. Nah, ini di modul nggak ada nih, ini pengayaan. Ada dua jenis sukuk. Yang pertama adalah aset back sukuk. Aset back sukuk ini adalah aset yang benar-benar ditopang oleh aset real. Contohnya perusahaan penerbangan Emirates. Jadi Emirates itu dulu dia pernah menerbitkan obligasi syariah sukuk gitu ya. Nah, hasil dari penjualan sukuknya, dia belikan 4 unit pesawat. Nah, 4 unit pesawat ini kemudian beroperasi, memberikan pendapatan. Dari hasil pendapatannya, dia membayarkan bagi hasil kepada investornya. Jadi benar-benar ada link antara sukuk dengan aset real gitu ya di kasus Emirates ini. Ini kita sebut dengan aset back sukuk. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan aset base sukuk. Untuk aset base sukuk ini itu tidak ada korelasi langsung antara sukuk yang diterbitkan dengan aset realnya. Ini terjadi ketika pada pemerintahan ya biasanya, karena pada pemerintahan itu ada undang-undang yang mengatur tidak boleh menjaminkan barang milik negara, tidak boleh menjaminkan aset-aset negara untuk kegiatan-kegiatan komersial. Nah, maka yang dijaminkan itu adalah nilai manfaatnya saja. Maka dia disebut dengan aset base sukuk. Ini contohnya yang kita terbitkan di pemerintah Indonesia. Walaupun ada kemudian beberapa ya yang sekarang udah berkembang nih aset back sukuknya. Misalnya penerbitan sukuk, kemudian hasilnya dijadikan gedung kuliah seperti di UIN Suska Riau ya kalau nggak salah ya, di Universitas Islam Negeri Riau. Itu kalau nggak salah dia salah satu gedung apanya gitu dibangun didanai dari sukuk. Nah, ketika itu dia kemudian menghasilkan pendapatan dari kegiatan pendidikan, pelatihan atau penelitian, ini juga bisa memberikan manfaat kepada para investornya. Tapi secara hukum si asetnya itu karena dia barang milik negara tidak boleh dijadikan garansi langsung kepada investor. Jadi kepemilikannya tetap harus ada di pemerintah. Nah, terakhir saham. Saham adalah penyertaan modal atas suatu perusahaan. Jadi perusahaan dia akan menerbitkan suatu surat berharga yang mana kalau kita beli surat berharga itu kita dikatakan membeli kepemilikan, porsi kepemilikan dari perusahaan. Nah, hak dari pemegang saham yang pertama ada pembagian keuntungan atau dividen. Ini tidak semua ya, tidak semua perusahaan melakukan pembagian dividen. Makanya kalau yang pengen dapat dividen harus riset dulu tuh. Riset dulu, cari tahu perusahaan-perusahaan mana yang setiap tahun dia rajin membagikan dividen. Biasanya kita kenal dengan perusahaan-perusahaan blue chips yang memang dia secara kapitalisasi pasarnya udah gede, perusahaannya udah mature, cash flow-nya juga bagus. Dia biasanya rajin tiap tahun memberikan bagi keuntungan ya, keuntungan atau dividen kepada pemegang sahamnya. Yang kedua, pemegang saham ini juga punya hak
menerima pembagian aset perusahaan bila terjadi likuidasi. Syaratnya setelah dipenuhi terlebih dahulu hak-hak para kreditur. Jadi pemegang saham ini adalah warga kelas 2 setelah pemberi utang ya, setelah kreditur. Jadi kalau perusahaan itu punya utang, kemudian perusahaannya bangkrut, maka si perusahaan ini harus membayarkan hutang-hutangnya terlebih dahulu, baru kemudian membagi asetnya kepada pemegang saham. Kalau kita simpulkan, keuntungan dari memegang saham itu ada dua. Yang pertama dividen, dan yang kedua adalah potensi capital gain. Di capital gain itu istilah teknis juga. Capital gain adalah ketika harga jual kembali itu lebih tinggi dari harga beli. Jadi waktu kita beli berapa, kita jual lagi ternyata lebih tinggi, selisihnya itu adalah capital gain. Nah, ini hubungan aset keuangan dan aset real. Jadi aset keuangan ini ada aset kredit ya. Tadi issuernya adalah individu atau lembaga selaku debitur. Investornya adalah perbankan. Aset real yang terkait bisa berupa tanah, bangunan, rumah, kendaraan, mesin dan lain-lain. Jadi di sini secara mudahnya adalah ada individu atau ada lembaga dia mengajukan kredit ke perbankan, kreditnya dia gunakan untuk membeli tanah, bangunan, rumah, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Yang akan menjadi investor adalah perbankan karena dia menerima suku bunga tertentu, kemudian yang menjadi issuer dalam hal ini adalah individu atau lembaga tadi. Yang kedua obligasi, issuer dan emitennya bisa perusahaan, bisa pemerintah, investornya bisa institusi, lembaga, dan juga bisa individu. Aset real yang terkait tadi bisa berupa tanah, bangunan, mesin, meningkatkan kapasitas produksi, dan lain sebagainya. Terakhir saham, issuernya sudah pasti adalah perusahaan yang go public, kemudian investornya bisa institusi, bisa individu. Nanti hasil penjualan sahamnya bisa dipakai membeli tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Nah, ini ada dua pertanyaan diskusi. Yang pertama ini silakan nanti diisi layar, tapi nanti kita cek dulu apakah sudah di-reset atau belum oleh UT. Yang kedua ini kita diskusi di sini ya. Nah, kenapa pertanyaannya bagi sebagian perusahaan pilihan berutang itu tetap perlu dan penting dilakukan daripada menerbitkan saham. Jadi kalau kita sebagai perusahaan untuk menghasilkan uang gitu ya, menambah modal usaha, kita bisa melakukan beberapa pilihan. Yang pertama misalnya mengajukan kredit ke perbankan, yang kedua menerbitkan obligasi, dan yang ketiga adalah menerbitkan saham. Nah, pertanyaannya, kenapa bagi perusahaan pilihan utang, baik kepada perbankan maupun melalui obligasi itu tetap perlu dan penting dilakukan? Ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Tidak ada benar salah ya, diskusi. Ya, Mbak Siska. Karena biaya modal yang lebih rendah, Pak. Biaya modal yang lebih rendah. Oke. Terus tadi satu lagi yang
raise hand. Mas Budi. Ya, izin menjawab, Pak. Kenapa Mm-mm. POV saya sebagai pemilik perusahaan, kenapa memilih berhutang daripada menerbitkan saham? Karena menurut saya dalam pemutaran modal akan lebih cepat besar jika modalnya itu berupa hutang. Sedangkan untuk pembagian saham, karena persentase pembagian saham kepada investor lain akan mengurangi modal utama dari perusahaan. Seperti itu, Pak, mungkin. Boleh juga. Ada satu lagi nih, Mas Ridwan ya. Menurut saya untuk mempertahankan kas perusahaan untuk hal yang lebih penting, Pak. Jadi untuk untuk berhutang bisa buat membeli suatu mesin atau barang agar produksi perusahaan bisa naik terus. Oke. Banyak lagi nih. Yang belum siapa nih? Ada ini Mbak atau Mas ya? Algeria. Algeria ini Mas Saya, ya? ya, Iya. mohon izin menjawab, Pak. Heeh. Kalau menurut saya, kenapa utang penting, mungkin perusahaan akan lebih mendapatkan keuntungan yang berupa penghematan pajak, Pak. Karena dengan Penghematan menerbitkan saham, itu kan ada yang namanya pajak penghasilan dari dividen. Mungkin. Oke, menarik juga jawabannya ya. Terakhir ada ini Mbak apa Mas? Tias Hanafi? Mas, Pak. Oh Mas, silakan Mas Tias. Jadi kalau menurut saya ini perusahaan dapat lebih cepat memperluas kapasitas produksi tanpa harus menunggu dana terkumpul dari saham ataupun dana internal dari lainnya. Jadi perusahaan dapat segera memenuhi permintaan yang meningkat pada saat itu juga. Jadi dia lebih instan intinya, nggak harus menunggu. Kalau saham kan rata-rata harus menunggu. Iya. Oke, makasih semuanya yang udah berpartisipasi. Ini jawabannya benar semua ya secara teknis seperti itu. Tadi yang terakhir Mas Tias juga sampaikan dari sisi waktu, timing, kalau menerbitkan saham itu memang cukup panjang ya ininya. Waktu yang dibutuhkan dari mulai prosesnya, pemilihan lembaga yang membantu penerbitan, kemudian agen perizinan dan lain sebagainya sampai dengan nanti initial public offering dan seterusnya. Kemudian tadi teman-teman yang lain juga ada isu perpajakan dan seterusnya. Nah, tetapi jawaban yang yang mungkin tidak bisa di luar dugaan adalah seperti ini. Jadi kenapa perusahaan itu tetap penting untuk melakukan utang gitu ya? Karena dengan dia melakukan utang, apakah itu menerbitkan obligasi ataukah dengan mengajukan kredit ke perbankan, dia mengirimkan sinyal kepada investor bahwa dia punya keyakinan diri yang kuat bahwa cash flow di masa mendatang itu cukup untuk membayar kembali utang perusahaan. Karena kalau dia tidak punya keyakinan cash flow arus kas di masa yang akan datang, dia tidak akan berani untuk mengambil utang-utang seperti itu. Nah ini yang kejadian di PT PLN ya. PT PLN yang menerbitkan obligasi berdenominasi dolar kalau nggak salah untuk membiayai program 10.000 megawatt
kurang lebih seperti itu. Dia memberikan sinyal-sinyal kepada investor bahwa proyek yang akan dikerjakan ini akan menghasilkan cash flow di masa mendatang, sehingga ini layak untuk dilirik oleh investor. Dan ini alasan-alasan yang secara teoritis nggak kepikiran ya seperti itu ya. Saya juga dapat ini alasan behind the story kenapa tetap perlu utang itu dari praktisi yang ada di Australia. Mereka bilang seperti itu. Oke, makasih yang udah berpartisipasi diskusinya. Ini akan menarik ya mata kuliahnya kalau kita lebih banyak nanti berdiskusi. Kita lanjut teman-teman. Klaim atas aset keuangan tergantung instrumennya. Kalau dia instrumen utang, orang atau pihak yang menjadi investor yang membeli surat utang tersebut, membeli obligasi tersebut, atau menyalurkan kredit, akan memiliki klaim pendapatan yang relatif tetap. Karena biasanya ada ininya ya, ada perjanjian di awal atau ada tercantum dalam sertifikatnya bahwa akan dibayar setiap bulannya sekian persen atau sekian rupiah, itu sudah tercantum di awal, biasanya seperti itu. Contohnya adalah kredit dan obligasi. Kemudian ada yang instrumennya berupa ekuitas atau saham. Ini nanti ada istilah klaim residual. Jadi investor yang memiliki klaim porsi pendapatan dari laba tertentu perusahaan. Ini dalam bentuk dividen ya, porsi pendapatan dari laba tertentu perusahaan. Nah, tetapi perusahaan akan mendahulukan pembayaran utangnya kepada kreditur. Maka dia disebut punya klaim residual. Apalagi kalau perusahaannya sampai bangkrut, maka utang-utangnya harus dilunasi dulu entah dari menjual aset atau dari yang lain-lain, baru kalau ada sisa diberikan kepada pemegang saham. Yang ketiga ada klaim kombinasi. Jadi di sini ada klaim tetap, ada klaim residual, dan ada klaim kombinasi. Contohnya adalah saham preferred. Jadi memberikan hak kepada investor untuk menerima sejumlah uang tetap setelah dipenuhi kewajiban kepada pemegang instrumen utang. Jadi ada fixed income gitu ya. Untuk saham preferred ditentukan besaran uang tertentu gitu di awal. Kemudian ada yang disebut juga dengan convertible bond, memberikan hak kepada investor untuk mengubah obligasinya menjadi saham dalam kondisi tertentu. Jadi kalau dia beli convertible bond dalam kondisi-kondisi tertentu, bisa di-convert bondnya tersebut menjadi saham perusahaan yang menerbitkan. Kalau kita membeli sebuah aset keuangan, tentu teman-teman pernah dengar kan ya istilah high risk, high return. Jadi kalau resikonya semakin tinggi, biasanya potensi return-nya juga akan semakin tinggi. Nah, ada harga dan ada resiko. Nah, resikonya ini apa saja? Yang pertama adalah resiko daya beli atau purchasing power risk. Di sini terkait dengan daya beli uang yang akan diterima investor di masa depan sangat bergantung pada tingkat inflasi. Maka disebut juga dengan resiko inflasi. Kalau di Indonesia kan setelah tahun 2011 ya, jadi sebelum 2009 ke bawah itu kan inflasinya dibiarkan mengambang. Kemudian 2005 kalau nggak salah, 2005 ke bawah itu inflasinya mengambang. Kemudian setelah itu kita masuk ke rezim ITF, Inflation Targeting Framework. Inflasi kita itu dipatok ada batas atas batas bawahnya. Nah, sekarang inflasi kita itu rata-rata 3-4% lah. Nah, jadi supaya kita punya return
supaya kita bisa menjaga nilai uang kita itu terlindung dari inflasi, maka kita harus memilih instrumen-instrumen yang juga bisa memberikan return di atas inflasi. Kalau inflasinya rata-rata misalnya 3,5%, berarti kita harus masuk nih kemana nih kira-kira yang return-nya bisa 5% ke atas, 4%, 5% ke atas gitu. Misalnya apa ya kira-kira reksadana pasar uang atau misalnya ke obligasi. Obligasi itu kalau yang pemerintah itu 5,5%, 6% gitu ya. Dalam beberapa kasus ada yang diberikan sampai 7% return-nya. Nah, itu yang harus kita mitigasi dari sisi purchasing power risk-nya karena ada inflasi. Kemudian yang kedua ada resiko kredit. Resiko yang timbul dari ketidakmampuan emiten atau debitur untuk memenuhi hak keuangan investor di masa depan. Ini disebut dengan resiko gagal bayar, default risk. Nah, supaya memitigasi default risk ini, kira-kira caranya gimana? Kalau tadi kan memitigasi purchasing power risk, ya udah kita pilih aja instrumen-instrumen investasi yang return-nya kira-kira di atas inflation rate. Nah, kalau resiko kredit ini kira-kira gimana memitigasinya? Ada yang mau kasih pendapat? Ada? Maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, kalau yang purchasing power risk atau resiko inflasi, kita memitigasinya dengan cara kita memilih instrumen investasi yang bisa memberikan return di atas tingkat inflasi. Kalau inflasinya 3,5%, maka kita cari instrumen yang bisa memberikan return di atas itu gitu kan. Nah, kalau resiko gagal bayar yang kedua ini, resiko gagal bayar artinya emiten atau debitur mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi hak keuangan investor di masa depan gitu ya. Yang tadinya dia harus bayar kupon misalnya untuk obligasi setiap 6 bulan harus bayar 5% misalnya. Tapi ternyata dia nggak bisa memenuhi itu gitu. Maka dinamakan default atau default risk. Nah, kira-kira untuk memitigasi default risk ini caranya dengan apa gitu? Seperti apa? Izin menjawab, Pak. Silakan, Mbak Nifa. Dengan cara meminta jaminan dengan nilai yang cukup, Pak. Karena untuk menutupi resiko gagal bayar itu. Oke. Yang lain? Mas Budi? Izin jawab, Pak. Tapi ini kasusnya ke sepengetahuan saya ya, kalau misalkan gagal kredit atau misalkan kita meminjam ke bank dan banknya bangkrut, likuidasi kayak gitu, itu cara memitigasinya adalah dengan memilih bank yang terdaftar di LPS, lembaga penjamin mungkin itu. Jadi dana yang kita tabung di bank tersebut aman dikelola. Tapi mungkin kalau misalkan untuk perusahaan masih belum ini, Pak. Ya.
Ada lagi? Izin menjawab, Bapak. Silakan. Mungkin untuk perusahaan kita bisa melihat bagaimana kira-kira prospek kerja perusahaannya ke depan, terus melihat bagaimana histori perkembangan perusahaan selama ini. Sehingga kalau misalnya kita mau naruh saham gitu, kita bisa tahu kira-kira ke depannya apakah perusahaan ini akan tetap stabil atau ada penurunan, seperti itu. Oke. Masih ada atau cukup? Ini kita tuh sebagai investor, Pak, bukan debitur. Iya, sebagai Dalam investor. kasus ini. Itu udah resiko nggak sih, Pak? Iya. Jadi Pertanyaannya untuk memitigasi resikonya kira-kira apa yang bisa dilakukan? manajemen resiko kredit, Mm-mm. menganalisis, terus mengumpulkan data Mm-mm. dan meningkatkan tingkat toleransi nggak sih? Kalau manajemen kredit risk, tahu saya cuma itu doang, Pak. Sempat baca cuma belum selesai. Oke, jawabannya benar semua ya. Tadi yang pertama, kalau dia apa namanya instrumen utangnya itu adalah kredit perbankan gitu ya. Jadi si perbankan dia kan dalam konteks ini sebagai investor tuh, dia bisa meminta agunan atau jaminan. Kemudian kalau dia bentuknya saham, ini kan pertanyaannya sebenarnya kredit ya, resiko kredit nih, bukan saham. Jadi kalau saham nggak ada default risk ya. Default risk itu hanya terjadi pada instrumen-instrumen kredit. Yang tadi kredit perbankan, berikutnya misalnya obligasi ya. Obligasi itu salah satu cara untuk meminimalisir adanya default risk adalah melihat credit rating agency atau lembaga yang mengeluarkan rating kualitas kredit dari perusahaan. Kalau di Indonesia itu adalah yang namanya Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia. Jadi dia mengeluarkan apa namanya rating-rating perusahaan dalam hal resiko kreditnya. Biasanya kalau obligasi pemerintah itu kita istilahkan dengan risk free asset gitu ya, risk free asset karena pemerintah itu diharapkan tidak menjadi pihak yang gagal bayar. Walaupun nanti di dalam apa namanya di dalam konstelasi globalnya itu ada juga lembaga pemeringkat rating antar negara gitu ya, seperti Moody's, kemudian apa lembaga-lembaga lainnya yang mengeluarkan negara A dia ada di rate sekian, maka dia trusty gitu ya untuk kita invest, membeli surat utangnya dan seterusnya. Nah, yang ketiga ada resiko kurs. Ini adalah terjadi karena naik turunnya kurs di pasar valuta asing. Nah, untuk memitigasi resiko kurs ini biasanya dilakukan dengan cara hedging. Hedging atau lindung nilai. Jadi kita melakukan kontrak yang sifatnya forward atau future untuk mematok nilai mata uang dengan harga sekarang. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Jadi 3 resiko ini yang perlu dikelola oleh seorang investor ketika berhubungan dengan aset-aset keuangan. Kita lanjut, peran dari aset keuangan sebenarnya hanya ada 2 peran besar ya. Yang pertama adalah fungsi pemindahan dana atau fund transfer, yaitu memindahkan dana dari yang kelebihan uang atau investor
ke yang membutuhkan uang, yakni emiten. Kemudian ada fungsi berbagi resiko atau risk sharing. Ini resiko usaha dibagi bersama antara pemilik usaha dengan pemegang saham dan pemilik utang. Lanjut. Peranan pasar keuangan ada 3, fungsi harga, fungsi likuiditas, dan fungsi meminimumkan biaya. Kalau fungsi harga, artinya interaksi antara penjual dan pembeli aset keuangan akan menentukan harga aset keuangan. Jadi semakin banyak calon investor yang tertarik gitu ya untuk membeli suatu aset keuangan, maka harganya akan meningkat. Ini seperti halnya hukum permintaan dan penawaran. Kemudian harga yang tercipta dalam proses interaksi antara penjual dan pembeli aset keuangan di pasar keuangan ini mencerminkan sinyal dalam aset keuangan, price discovery process. Jadi sinyal ini maksudnya seberapa seberapa banyak peminatnya, yang itu juga menunjukkan seberapa kuatnya fundamental perusahaan gitu ya. Walaupun nanti di beberapa kasus ada juga yang diistilahkan dengan under value. Jadi sebenarnya dia punya fundamental perusahaan yang bagus dari sisi aset, kewajiban, cash flow bagus, tetapi di pasar dihargai lebih rendah dari yang seharusnya. Dan ini potensi-potensi untuk bisa memperoleh capital gain di masa datang. Salah satunya adalah membeli saham-saham yang under value. Kemudian ada yang kedua adalah fungsi likuiditas. Jadi pasar keuangan menyediakan mekanisme bagi pengusaha untuk mendapatkan dana dengan cara menjual aset keuangan. Pasar keuangan juga menyediakan mekanisme bagi investor untuk menjual aset keuangan yang dimilikinya kepada investor lain sebelum aset tersebut jatuh tempo. Yang ketiga, fungsi meminimumkan biaya. Pasar keuangan dapat meminimalkan searching cost dan information cost. Jadi kita cukup bukan datang juga ya, sekarang udah online semua maksudnya. Udah online semua, jadi kita cukup mengakses dan ini akan meminimalkan searching cost daripada nyari-nyari sendiri gitu kan. Information cost dan seterusnya. Kalau kita coba klasifikasikan pasar keuangan itu, jadi yang pertama bisa diklasifikasikan berdasarkan sifat dari klaimnya, kemudian nanti ada berdasarkan jatuh tempo klaimnya. Kalau dari sifatnya ada pasar utang, debt market, dan pasar ekuitas, equity market. Kalau dari jatuh temponya ada pasar uang dan pasar modal. Nah, pasar yang pertama ke debt market dulu. Jadi pasar utang ini memperdagangkan aset keuangan dengan arus kas tetap. Fixed income gitu ya, fixed income aset. Arus kasnya tetap. Kalau arus kas tetap itu pasti debt instrumen. Contohnya obligasi, kredit, surat utang jangka pendek. Nah, kalau pasar ekuitas atau equity market, dia memperdagangkan aset keuangan dengan arus kas yang tidak tetap, equity instrumen. Contohnya saham. Jadi besarnya dividen kan tidak tetap ya setiap tahun. Kemudian harga sahamnya sendiri juga bisa naik dan turun sesuai dengan volatilitas di pasar saham, sesuai dengan perkembangan fundamental perusahaan, dan lain-lain. Berikutnya ada pasar uang, jadi money market itu memperdagangkan aset keuangan dengan instrumen utang jangka pendek di bawah 1 tahun. Sementara equity market itu yang diperjualbelikan adalah instrumen aset keuangan jangka panjang. Bisa berupa debt juga, bisa berupa equity.
Yang ketiga ada berdasarkan penerbitan klaim. Nah, penerbitan klaimnya ini ada yang disebut dengan primary market atau pasar primer, memperdagangkan aset keuangan perusahaan yang pertama kali diperjualbelikan, initial public offering. Disebut juga dengan pasar perdana gitu ya. Jadi ketika perusahaan pertama kali go public, menerbitkan saham untuk dijual kepada investor, publik secara luas pertama kali ya, ini disebut dengan initial public offering. Kemudian ada secondary market, ini memperdagangkan aset keuangan yang sebelumnya sudah pernah dijual di pasar perdana. Yang keempat, berdasarkan waktu pengiriman, ini ada pasar kas, spot market, jadi penyelesaian pembayaran, atau istilahnya settlement. Settlementnya ini dibayar dan diserahkan asetnya langsung pada saat transaksi. Ini disebut dengan spot market. Kemudian ada pasar berjangka, forward dan future market. Nah, ini yang tadi kita bahas, salah satu mekanisme untuk melindungi resiko dari perubahan kurs. Bisa menggunakan mekanisme forward atau future market. Nah, penyelesaian transaksi dilakukan pada masa mendatang secara berjangka, dapat dilakukan secara berjangka forward contract atau secara opsi, option contract. Sering dilakukan dalam rangka manajemen risiko. Nah, bedanya forward dengan future, jadi kalau forward itu sudah dipatok harganya, kemudian sebaliknya kalau si future itu nanti ada option, ada opsi gitu ya. Opsi itu maksudnya apakah ketika jatuh tempo, investor ini punya pilihan akan mengeksekusi atau tidak mengeksekusi kontraknya. Nah, ini contohnya pernah nih kejadian di perusahaan penerbangan Cathay Pacific, perusahaan penerbangan Hong Kong ya. Jadi waktu di zaman Pak SBY itu kan harga minyak dunia volatile ya. Dari mulai 60 dolar per barel, kemudian naik ke 80, naik ke 100, naik ke 120. Nah, pernah si Cathay Pacific ini dia melakukan forward contract, pembelian aftur di harga 100 dolar kalau nggak salah, 100 dolar per barel untuk dieksekusi 6 bulan ke depan. Nah, ternyata pada saat 6 bulan ke depan itu harga minyaknya udah turun dari 120 ke 80 lagi, balik ke 80. Nah, tetapi karena dia masuknya ke forward contract, bukan ke option, dia wajib mengeksekusi gitu, mengeksekusi kontraknya. Jadi dia wajib membeli aftur seharga 100 dolar per barel. Itu menyebabkan kerugian, kemudian direktur keuangannya diberhentikan dari perusahaan. Nah, tetapi akan berbeda ceritanya kalau si Cathay Pacific itu masuknya ke option kontrak. Jadi dia ketika 6 bulan kemudian punya opsi. Apakah akan mengeksekusi membeli aftur seharga 100 dolar atau batal. Nah, untuk masuk ke option kontrak itu biasanya ada fee yang dibebankan gitu ya. Dia harus membayar sejumlah fee sehingga dia bisa punya luxury untuk bisa mengeksekusi atau tidak jadi mengeksekusi kontraknya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Yang kelima adalah berdasarkan struktur organisasinya. Ada 3 macam, ada pasar lelang atau auction market. Ini pembeli dan penjual sama-sama memberikan harga permintaan dan penawaran yang kompetitif. Titik
keseimbangan atau harga pasar adalah harga tertinggi yang pembeli bersedia membayar dan harga terendah yang penjual bersedia menjual. Jadi ada bid price, ada X price gitu ya. Bid price itu harga permintaannya, X price harga penawarannya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan pasar paralel atau pasar tidak terdaftar, over the counter market. Pasar aset keuangan ini yang tidak tercatat di bursa. Nah, pelaku perdagangan bertransaksi melalui telepon, faksimil, dan lain-lain. Contohnya saham perusahaan kecil, obligasi, di sini ada kripto, ada forex, dan seterusnya. Ada yang pernah nonton ini film Wolf of Wall Street? Serigala apa? Wolverine. Tahu yang sell me the pen. Sell the pen itu Pak, bukan? Tahu Pak, pernah nonton. Yang Leonardo DiCaprio ya, Oh pemain. iya. Di Wolf of Wall Street itu dia membangun ininya kan dari istilahnya jual beli penny stock. Penny stock itu adalah saham-saham perusahaan kecil gitu ya. Makanya di perusahaan brokernya itu awalnya kan telepon customer gitu, telepon sana sini, mau nggak nih beli ini, ngubungin orang jualan gitu ya. Nah ini karena dia yang dijual adalah saham perusahaan kecil dan pakai telepon segala macam, ini disebut dengan over the counter market. Yang ketiga ada pasar perantara atau intermediate market. Jadi terdapat satu atau lebih lembaga keuangan yang bertindak selaku perantara perdagangan antara para pihak yang terlibat. Kalau di Indonesia itu ada PPE ya, perantara pedagang efek atau broker pialang saham. Jadi dia melakukan kegiatan usaha untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan nasabahnya. Nasabahnya bisa lembaga keuangan, bisa juga perusahaan, bisa juga individu. Jadi dia akan membeli dan menjual saham-saham untuk kepentingan nasabahnya. Nah, biasanya orang-orang yang kerja di sini itu ada semacam apa istilahnya ya? Ada semacam tunjangan penampilan lah. Jadi HP-nya harus yang terbaru, penampilannya harus yang keren, karena dia sebagai ujung tombak perusahaan ke nasabahnya, ke investornya, meyakinkan bahwa perusahaan ini perusahaan yang kredibel, mampu mengelola dana, menghasilkan keuntungan, makanya pegawainya sejahtera gitu ya, keren-keren gitu. Oke, pelaku pasar keuangan ada banyak, bisa rumah tangga atau individu seperti kita, bisa perusahaan, entitas bisnis, baik sebagai emiten maupun sebagai investor. Pemerintah juga, cuma pemerintah punya hitungan-hitungan tertentu supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan crowdfunding ya, crowdsourcing effect, karena terlalu banyak yang masuk ke instrumen pasar modal dan pasar uang, maka pemerintah tetap membatasi gitu ya. Ketika mengeluarkan obligasi biasanya setahun berapa kali, kemudian harus sebesar berapa, itu udah ada hitung-hitungannya. Kemudian ada BUMN juga, karena BUMN juga beberapa ya, sebagian udah merupakan perusahaan go public yang menjual saham ke publik. Kemudian ada Bank Sentral atau Bank Indonesia, ada bank umum, lembaga keuangan non-bank, koperasi, badan keuangan internasional seperti World Bank, ADB, dan Islamic Development Bank. Jadi misalnya World Bank dia juga punya
anak usaha ya yang memang kegiatannya melakukan investasi. IFC, International Finance Corporation, itu anak usahanya World Bank yang kegiatannya membeli kepemilikan saham di negara-negara berkembang. Kemudian dia mendapatkan keuntungan dari sana. Terakhir adalah perusahaan multinasional, MNC. Perusahaan multinasional, perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Oke, kita masuk ke pasar keuangan global. Jadi kalau ngomongin pasar keuangan global, ini kan berarti adanya integrasi pasar keuangan antar negara gitu ya. Faktor-faktor yang menyebabkan integrasi pasar keuangan antar negara. Pertama, adanya liberalisasi pasar keuangan di pusat keuangan dunia. Jadi istilahnya deregulasi ya. Dari regulasi yang semula ketat, kemudian dilonggarkan atau diregulasi, sehingga investor dari internasional bisa turut serta dalam investasi di negara tersebut. Kemudian ada kemajuan teknologi, jadi dari investor di negara A bisa membeli aset keuangan yang ada di negara lain. Kemudian kemajuan kelembagaan pasar keuangan itu juga berpengaruh. Yang keempat, ada perbedaan kapasitas pasar. Dari sisi kapitalisasinya, dari sisi frekuensi transaksinya, dari sisi likuiditasnya. Nah, biasanya untuk investor-investor internasional, dia akan melihat negara-negara berkembang karena ada potensi high risk high return. Jadi walaupun lebih beresiko di negara berkembang, tapi ada return-nya yang juga lebih menjanjikan. Kemudian ini yang kelima ya, ada perbedaan efisiensi pasar. Efisiensi pasar itu kita lihat dari perbedaan cost of borrowing. Misalnya kalau kita minjem di perbankan Indonesia, itu bunganya misalnya gitu ya, bunganya 6%. Kemudian kalau kita minjemnya di perbankan Malaysia, ternyata 5,5%. Ada selisih 0,5%. Ini yang disebut perbedaan efisiensi pasar dari sisi cost of borrowing. Kemudian ada perbedaan pajak. Ada negara-negara yang disebut dengan tax haven country karena dia bebas pajak, nggak ada pajak di sana. Misalnya di Dubai gitu ya. Kalau di Saudi sekarang sudah ada pajak. Di beberapa negara Timur Tengah kayak Dubai itu masih tax haven country ya, nggak ada pajak. Kemudian potensi capital gain yang lebih besar dan lain-lain. Yang keenam ada tujuan diversifikasi resiko. Diversifikasi itu artinya don't put your eggs in one basket. Jangan naruh telur kita di satu keranjang. Jadi kalau keranjangnya kebakar berarti telurnya ikut kebakar semua gitu ya. Jadi naruhnya di beberapa keranjang. Ini disebut diversifikasi resiko. Oke, kita lanjut sekarang di bagian ketiga tentang sistem keuangan. Ini kata IMF, sistem keuangan adalah sebuah sistem yang terdiri dari unit institusional, jadi ada lembaganya gitu ya, dan pasar. Ada mekanismenya, ada tempatnya, ada sistemnya yang berinteraksi dengan cara tertentu untuk memobilisasi dana guna memenuhi kebutuhan investasi dan menyediakan fasilitas termasuk sistem pembayaran untuk pembiayaan aktivitas komersial. Jadi ada mobilisasi dana di pasar tersebut, ada kebutuhan investasi dari para investor,
ada fasilitas sistem pembayarannya, kemudian ada tujuan pembiayaan untuk aktivitas komersial. Ini adalah definisi sistem keuangan secara umum yang dikeluarkan oleh IMF. Berikutnya ada istilah sistem keuangan global. Ini adalah sebuah sistem global yang lebih luas, mencakup semua lembaga keuangan, peminjam, dan pemberi pinjaman dalam ekonomi global. Nah, lembaga keuangan di sini menjalankan fungsi intermediari dan fungsi manajemen resiko. Fungsi intermediari ini adalah fungsi penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak lain yang membutuhkan dana. Jadi dia menghubungkan gitu ya dalam pertukaran mobilisasi dana tadi. Kemudian manajemen resiko karena dia menyediakan berbagai produk untuk mendiversifikasi resiko yang dimiliki oleh investor. Ini ada beberapa fungsi dari sistem keuangan. Yang pertama adalah fungsi tabungan atau saving. Sistem keuangan menyediakan aset keuangan dengan mekanisme tabungan. Misalnya obligasi, apakah saham preferen, dengan instrumen utang dan risiko rendah. Jadi ada kalanya investor itu ya buat nabung aja. Masuk ke sistem keuangan itu untuk nabung karena dia tidak ingin uang yang dia punya itu tergerus nilainya oleh inflasi. Yang kedua ada fungsi kekayaan atau wealth function. Nah, aset keuangan yang diperdagangkan di pasar keuangan memiliki fungsi penyimpanan kekayaan dalam bentuk yang relatif liquid. Jadi di sini menyimpan kekayaan gitu ya. Kalau sewaktu-waktu asetnya itu mau dikonversi ke dalam bentuk rupiah atau mata uang, itu cepat prosesnya. Itu disebut dengan liquid. Yang ketiga, fungsi likuiditas, liquidity function. Jadi sistem keuangan memberikan likuiditas bagi investor untuk menukarkan aset keuangan mereka dengan cash. Ini tadi ya disebut dengan liquid. Di nomor 2 dan nomor 3 ini berkaitan. Cuma nomor 2 itu lebih ke tujuan investornya itu untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk aset keuangan gitu ya. Jadi dia udah nggak sekedar nabung nih di sini di nomor 2 ini, tapi dia udah mengalihkan kekayaannya menjadi berbentuk aset keuangan. Yang nomor 3 ini likuiditas. Kalau kita butuh cash, tinggal dikonversi, dijual atau ditukarkan. Yang keempat adalah fungsi kredit. Jadi pasar keuangan menyediakan kredit yang dibutuhkan untuk investasi dan konsumsi. Yang kelima, fungsi pembayaran atau payment function. Sistem keuangan menyediakan sistem pembayaran atas transaksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Bisa melalui mekanisme transfer, cek, QRIS, atau e-money, dan lain-lain. Yang keenam, fungsi resiko. Pasar keuangan menawarkan proteksi resiko melalui produk asuransi dan penjaminan. Yang ketujuh, fungsi kebijakan atau policy function. Jadi pasar keuangan menjadi salah satu infrastruktur atau prasarana kebijakan pemerintah. Kebijakan apa? Pemerintah punya 2 kebijakan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal itu terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Kalau kebijakan moneter itu terkait dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, kalau Bank Indonesia selaku bank sentral gitu ya, yang punya kebijakan moneter ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka dia akan, ini tadinya tebak-tebakan nih, membeli atau menjual. Jawabannya menjual ya, menjual sertifikat
Bank Indonesia kepada investor. Jadi gini, ceritanya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Kalau masyarakat megang banyak uang, maka dia akan cenderung meningkatkan konsumsinya. Kalau konsumsi meningkat, maka permintaan terhadap barang meningkat, akibatnya harga barang akan naik. Maka terjadi inflasi. Jadi disebut dengan demand side inflation ya, atau inflasi karena permintaan yang tinggi. Nah, untuk meredakan inflasi ini, si BI harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Caranya gimana? Caranya dia akan menjual alat investasi yang disebut instrumen keuangan yang disebut dengan SBI. Nah, akhirnya kan si konsumen yang punya banyak uang tadi punya pilihan nih. Daripada buat konsumsi habis uangnya, mendingan beli SBI. Akhirnya karena dia belikan SBI, jumlah uang yang beredar di masyarakat turun. Kemudian kecenderungan konsumsi turun. Akhirnya harga barang ikutan turun dan inflasi bisa terkendali. Nah, ini disebut dengan kebijakan moneter. Nanti dibahas di bab 3 ya. Nah, kemudian ini yang kedua, untuk menambah pembiayaan APBN, maka pemerintah bisa menjual surat utang negara. Nah, penjualan surat utang negara ini disebut dengan kebijakan fiskal. Karena tujuannya adalah mendapatkan uang dari masyarakat yang membeli, kemudian uang ini digunakan untuk membiayai pembangunan atau sebagai komponen pembiayaan dalam APBN. Di mana APBN itu kan ada penerimaan, ada belanja. Kalau belanjanya lebih besar dari penerimaan, maka harus ditutup dengan komponen yang ketiga, yaitu pembiayaan. Salah satu pembiayaan ini caranya adalah dengan menjual surat utang negara, SUN. Ini penjualan SUN disebut dengan kebijakan fiskal, penjualan SBI ini sebagai kebijakan moneter. Ada yang mau ditanya dulu sebelum lanjut? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut. Lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Nah, lembaga keuangan ini adalah badan usaha yang core bisnisnya atau kegiatan utamanya gitu ya, core bisnisnya adalah bidang jasa keuangan. Bidang jasa keuangan ini ada beberapa contohnya: penawaran kredit, penanaman aset keuangan, penyediaan mekanisme atau sistem pembayaran, penyediaan proteksi resiko keuangan, program pensiun, mekanisme pengiriman uang, dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari aktivitas-aktivitas ini, itu dia sedang melakukan fungsi intermediari gitu ya. Fungsi intermediari menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak lain yang membutuhkan. Yang kedua, kalau kita lihat lembaga keuangan itu berdasarkan sistem operasionalnya. Ada dua jenis, lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan non-depository. Yang depository, dia punya core business atau operasional utamanya menghimpun dana dari masyarakat berupa deposit atau tabungan. Kalau yang non-depository berarti kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, tapi bentuknya tidak dalam bentuk deposit atau tabungan. Ini bagan alur ya, bagan alur bagaimana mekanisme transfer dan arus dana dalam sistem keuangan. Jadi di tengah ini adalah pasar keuangan, ada pasar modal dan pasar uang di dalamnya. Di bawah ini pasar uang, di atas pasar modal.
Di kiri ada pihak yang membutuhkan dana, di kanan ada pihak yang kelebihan dana. Nah, pihak yang kelebihan dana ini bisa menghubungi pasar uang gitu ya, berinteraksi dengan pasar uang. Kemudian di sini pihak yang membutuhkan dana akan mengeluarkan aset keuangan, dia sebagai issuer atau emiten. Aset keuangan ini dibeli oleh pihak yang kelebihan dana, dan ini ada transfer dana via pasar uang ya, selaku intermediary ke pihak yang membutuhkan. Kemudian kalau lewat pasar modal, ini pihak yang membutuhkan misalnya mengeluarkan saham, di sini akan dibeli oleh pihak yang kelebihan dana. Ini ada transfer dana melalui pasar modal ke pihak yang mengeluarkan tadi issuernya, emiten. Jadi sederhana sebenarnya ya mekanismenya. Oke, ini pengayaan yang tidak ada di modul. Sistem pembayaran ya, kita masuk pengayaan sistem pembayaran. Jadi kalau kita lihat di Bank Indonesia, itu ada yang disebut dengan infrastruktur sistem pembayaran, ada instrumen pembayaran, ada channelnya, dan ada tahapan pemrosesan transaksi. Nah, di infrastruktur pembayaran ada gerbang pembayaran nasional, ada sistem clearing nasional Bank Indonesia, dan ada BI Real Time Gross Settlement. Kalau GPN, ini adalah sistem pembayaran non-tunai ya, yang dikeluarkan oleh BI, menghubungkan dan mengintegrasikan transaksi non-tunai dengan seluruh sistem perbankan. Ini wujudnya apa sih? Wujudnya adalah kartu debit yang dikeluarkan oleh bank-bank di Indonesia yang terhubung dengan sistem GPN. Melokalisasi sistem pembayaran yang sebelumnya terkonsentrasi pada produk pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard. Jadi ini bisa digunakan untuk transaksi di dalam negeri ya, sistem GPN ini. Kemudian ada SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Inilah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik. Sistem ini mendukung layanan transfer dana, clearing warkat debit, pembayaran reguler, dan penagihan reguler. Jadi ini untuk mengclearkan transfer dana, kemudian pembayaran dan tagihan-tagihan. Kemudian infrastruktur juga yang terakhir adalah BI Real Time Gross Settlement, suatu sistem transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. Jadi ini digunakan ketika transaksinya adalah antar bank gitu ya. Kalau antar bank dia pakainya RTGS. Kemudian kalau tadi data-data keuangan transfer secara elektronik, SKNBI. Kalau pembayaran menggunakan kartu debit, dia pakainya GPN. Kurang lebih seperti itu. Instrumen pembayaran, ini ada alat pembayaran yang menggunakan kartu. Misalnya ATM. Kalau di Jepang itu Kashukado ya, Kashukado. Kemudian ada debit card, ada credit card. Uang elektroniknya ada server, ada chip. Kemudian dari sisi channelnya ada set delivery channel, itu wujudnya adalah ATM. Kemudian ada electronic data capture. Terus ada yang disebut dengan proprietary channel, itu adalah mobile banking dan internet banking. Kemudian ada QR code. Ini QRIS ya, QR code. Tahapan transaksi, pra-transaksi, terus diotorisasi, terus di-clearkan atau di-clearing, kemudian ditetapkan atau settlement, dan ini pasca transaksi.
Ini kurang lebih untuk pengayaan aja. Nah, kemudian itu tadi yang secara umum di masyarakat ya. Yang bagaimana kalau yang di bursa saham? Jadi di sini ada IDX atau Bursa Efek Indonesia, ada KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, ada KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi ketiga lembaga ini adalah Self Regulatory Organization atau SRO, Pasar Modal Indonesia. Jadi SRO ini adalah organisasi atau lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, yang bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh anggotanya. Ya, sebenarnya ketiganya ini adalah perusahaan gitu ya, tapi dia diberikan kewenangan untuk membuat aturan-aturan terkait yang wajib diikuti oleh anggotanya. Si KPEI ini tugasnya untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian KSEI menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang wajar, teratur, dan efisien. Ini saya berikan warna kuning karena ada penjelasannya lagi. Clearing itu apa? Clearing itu adalah bentuk penyelesaian pembukuan dan juga pembayaran antar bank yang dilakukan dengan cara memindahkan saldo pihak pertama kepada pihak lain yang berhak. Ini pemindah bukuan gitu ya, clearing. Kemudian kalau kustodian itu adalah lembaga penyedia jasa penitipan portofolio dan aset berkaitan dengan efek. Baik ada penerimaan bunga, kemudian penerimaan dividen, penyelesaian transaksi efek, wakil pemegang rekening, dan hak-hak lainnya. Ya, ini di bagannya investor menjual, dia adalah menghubungi anggota bursa gitu ya. Investor membeli via anggota bursa, kemudian di Bursa Efek Indonesia ada transaksi pasar reguler. Di sini ada proses perdagangan. Nah, nanti pemindah bukuan antar banknya oleh KPEI ya, clearing. Kemudian penyelesaian asetnya yang terkait dengan efek, penyelesaian transaksi efek, kemudian wakil pemegang rekening dan lain-lain oleh KSEI. Nah, proses penyelesaian itu sekarang T+2. Jadi T+2 hari gitu ya. Kalau dulu itu masih T+3 di bawah tahun 2010 di bawah 2012 ya, masih T+3. Kemudian dengan perkembangan teknologi kayaknya baru 2018 sih kalau nggak salah udah jadi lebih cepat. Settlementnya adalah T+2. Jadi kalau hari ini kita transaksi, hari ini kemudian 2 hari berikutnya ini sudah dilakukan settlement. Ada pemindahan dana, ada pemindahan efek, clearing, dan penyelesaian. Nah, yang unik ketika intraday trading itu dalam 1 hari bisa dilakukan jual beli dengan cepat gitu ya. Di dalam 1 hari kita jam 10 beli misalnya, jam 11 atau jam 1 siang udah jual lagi. Oke, sebelum ke latihan ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau nggak ada, kita coba latihannya. Nomor 1 kira-kira jawabannya apa? Obligasi, Pak. Yang lain setuju? Properti. Properti, Pak. Apa Properti. tak terwujud? Perayaan Properti, Pak. properti, Pak. Kecuali properti.
Ya. Nomor 1 jawabannya properti ya. Kecuali. Kecuali kan diminta kecuali. Kekayaan intelektual atau haki itu nggak ada wujudnya. Sertifikat deposito itu aset keuangan, nggak ada aset, maksudnya tidak berwujud aset real ya. Obligasi juga aset keuangan, sementara properti itu adalah tanah, bangunan yang punya wujud fisik. Terus ke mana nih? Ke kanan dulu ya, nomor 3. Nomor 3 yang ada di kanan, kira-kira jawabannya apa? Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Searching cost mungkin. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar, Pak. Tidak ada yang benar. Tidak ada Searching yang cost atau ada yang lain? pasar keuangan. ada yang searching itu. Searching cost dan information cost. Ya. Intermediate Yang, ini maksud itu Pak. yang Ya. tepat tadi ya. Jawaban yang tepat adalah searching cost dan information cost. Tadi udah ada di PPT-nya. Salah satu fungsi dari Oke. pasar keuangan meminimumkan searching cost dan information cost. Sekarang kita ke nomor 7 yang ada di kiri. Kira-kira apa jawabannya? Suku bunga dan inflasi. Bunga dan inflasi. Arus kas yang diharapkan dan resiko. Jawabannya D, Pak. Arus kas yang diharapkan dan resiko. Arus kas yang oke. Ini terpecah-pecah jawabannya. Gak apa-apa. Namanya apa-apa. juga Yang diskusi ya. diharapkan dan Iya. resiko. Buat latihan Pak. Harga aset keuangan ya. D. Harga aset keuangan. Suku bunga dan inflasi mungkin. Ya. Kita bahas satu-satu ya. Harga aset keuangan akan tergantung pada arus kas yang diharapkan dan suku bunga. Nah ini kalau dia instrumennya adalah instrumen kredit ya, instrumen kredit atau instrumen pinjaman perbankan. Kemudian suku bunga dan inflasi. Suku bunga dan inflasi yang berikutnya adalah resiko dan suku bunga. Yang ketiga, yang terakhir adalah arus kas yang diharapkan dan resiko. Nah, untuk aset berupa pinjaman perbankan, obligasi maupun saham, aset-aset keuangan itu sebenarnya dia salah satu yang pengaruhinya adalah tingkat suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Jadi Bank Sentral itu ketika mengeluarkan tingkat suku bunga acuan, itu akan menjadi sinyal untuk diikuti oleh lembaga-lembaga lain yang menjadi issuer atau emiten untuk menerbitkan instrumen keuangannya di kisaran berapa rate-nya gitu ya. Jadi yang jelas suku bunga itu benar, tinggal satu faktor lagi. Apakah lebih tepat arus kas? Kalau arus kas, inflasi Pak. Rasio inflasi kah? Iya, karena arus kas itu tidak semuanya bisa dipastikan ya. Iya. Kalau misalnya instrumen utang itu kan dia fixed income instrumen ya, udah bisa dipastikan di awal. Tapi kalau yang saham itu nggak bisa dipastikan arus kasnya. Jadi arus kas itu bukan yang utama mempengaruhi. Kemudian inflasi ya. Inflasi kadang-kadang tidak terkait ya. Jadi mungkin
kalau saya pilih adalah resiko dan suku bunga. Resiko itu terkait dengan high risk, high return-nya. Ya semakin dia punya resiko yang tinggi, seharusnya return yang ditawarkan juga semakin besar. Kalau apa namanya resikonya risiko misalnya perusahaan A dia punya project gitu ya untuk membangun katakanlah apa namanya smelter kalau dia tambang gitu ya. Nah, resiko kegagalan pembangunan smelter itu kan gede, maka dia harus menawarkan return yang tinggi supaya investor itu masuk. Jadi menurut saya jawabannya adalah C, resiko dan suku bunga. Ini nomor 7 emang harus mikir. Oke, nomor 7 yang di kanan. Dibaca dulu, kemudian kira-kira apa jawabannya. Likuiditas, Pak. Likuiditas. Ya, pasti nih ya. Kata kuncinya mudah dikonversi dalam bentuk tunai atau kas. Pasti jawabannya adalah fungsi likuiditas. Kemudian nomor 8 yang di kiri bawah. Berikut adalah macam-macam imbalan dari suku kecuali. Sewa. Pembagian hasil. Sewa. Kupon, Pak, kupon. Salah. Beda-beda jawabannya. Yang mana? Sewa lagi, Pak. Kupon. Kupon, Pak. Kecewa Karena langsung. suku kan yield kan. Gak tahu. Iya, yang betul jawabannya ini soalnya kecuali ya. Iya. Kecuali adalah kupon. Jadi karena sukuk itu kan syariah, Iya, maka ketika kupon dia bunga. menganut prinsip syariah itu Bunga bisa. dengan pembagian hasil dengan kemudian dengan cara atau ijaroh. Kupon itu adalah istilah khusus yang ada di obligasi konvensional yang bukan syariah. Kupon di bunga gitu ya. 7%, 6% udah di-stated di awal. Nah, kalau di syariah itu prinsipnya tidak boleh disebutkan, di-stated di awal karena disebutkan di awal itu riba gitu ya, masuk ke riba. Maka digunakan pembagian hasil atau nisbah, margin pendapatan atau laba dan sewa atau ijaroh. Kemudian terakhir nomor 8 yang di kanan. Memberikan kredit lunak kayaknya, Pak. Yang lain? Maksudnya kan ada yang beda pendapat. Sabar, Pak. Kredit lunak. Ya, B ya. B. Kecuali. Ya, ini kata-kata kecuali ini memberikan kredit lunak. Kalau kemudian transaksi udah pasti ya, semakin mudah orang bertransaksi, berarti ekonomi akan semakin meningkat karena masyarakat punya banyak pilihan cara pembayaran misalnya. Terus keleluasaan rumah tangga untuk berinvestasi, ya semakin rumah tangga yang berinvestasi berarti indikator kemakmuran di negara tersebut. Memudahkan pemindahan dana ini sama dengan yang A. Jawabannya yang B. Oke. Masih ada berapa nih? 20 menit ya, masih banyak. Banyak, Pak. Pertemuan minggu depan mungkin kita mundur 15 menit ya. Jadi mulainya jam 6.15 karena di Indonesia sholat. Terus oh ya untuk absensi kesepakatan
guys. Yang macet. Tes. Oh. Ya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Tes. Udah. Masih putus-putus, Pak. Dengar suaranya? Putus, Pak. Terdengar, Pak. Putus-putus ya? Udah Iya, terdengar? sudah terdengar, Pak. Aman, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi sampai ini ya, sampai absen. Nya. Ada suaranya. Gimana teman-teman? Jadi kalau nanti tutor yang mengabsen, biasanya 10 menit sebelum pertemuan berakhir, saya akan lakukan screenshot ya, kehadiran. Jadi nanti yang tidak ada di layar akan dianggap langsung tidak hadir gitu ya. Kemudian kalau nanti dari ketua kelas yang mengabsen, paling setelah pertemuan nanti ketua kelas menyampaikan rekapan absensinya ke tutor. Gimana, Mas Gatot? Iya, Pak. Nanti saya kirim rekapan itu ya, Pak. Absen ya, Pak. Oh, oke. Setelah itu. Iya. Terus satu lagi mungkin kita total 26 ya, apa 24? 27, Pak. 27. Oh, ada yang nggak hadir ya, beberapa ya? Iya, 2 orang, Pak. Ada yang nggak hadir, oke. Nah, mungkin diantisipasi untuk membentuk kelompok ya. Nanti akan ada tugas kelompok. Jadi 27 kalau dibagi 9. 3, Pak. 3 ya. Bagi 3 kelompok ya, 9. Kebanyakan nggak tuh 9? Kalau dibagi Kebanyakan, Pak. Kebanyakan, Pak, 9 orang. 4 kelompok ya, dibagi 4 kelompok. Berarti ada yang 7, ada yang 6. Kalau dibagi 5 berapa? Ada yang 6, 2. 5 ya. 5-nya. Kalau gitu dicoba dibagi 5 kelompok. Nanti pembagian nama-namanya sampai minggu depan lah ya. Karena kan tugas pertama itu di pertemuan ketiga. Jadi begitu tugas pertama itu diberikan, udah ada kelompoknya, dan nanti di tugas kelompok itu akan ada satu set pertanyaan gitu ya. Nanti tapi satu set pertanyaan itu akan saling terhubung tuh. Nanti bisa dibagi-bagi siapa menjawab nomor berapa. Tapi sebenarnya hasil ininya, hasil jawabannya itu akan saling terhubung. Tapi nanti juga selain tugas kelompok, ada tugas individu juga.
Kalau di semester lalu semuanya tugas individu dan apa namanya lebih ke menjawab soal-soal secara uraian sih. Menyebutkan terus menjelaskan gitu-gitu. Nah, itu kan lebih teoritis ya. Kalau tugas kelompok ini lebih ke aplikasi, jadi nanti ada real kasusnya atau real langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk eh, untuk menjawab pertanyaannya. Terus di pertemuan yang akan datang kita bahas lembaga keuangan ya. Ini teasernya ada dulu, lembaga keuangan dan inovasi keuangan. Di sini ada definisi, kemudian ada sejarah, terus ada lembaga keuangan bank dan bukan bank, ada perannya, kemudian ada aktivitasnya, dan ada asetnya. Jadi ini cukup banyak materinya, ada 33 ditambah cover dan lain sebagainya. Jadi memang ini mata kuliah yang isinya tuh banyak gitu. Isinya itu banyak, maka perlu apa namanya energi untuk menyiapkan materinya kalau tutornya itu. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan atau saya yang nanya deh. Kan tadi udah ini ya, udah apa namanya, udah lihat gambaran detail dari isi mata kuliah ini ya. Di mata kuliah ini dari mulai kita belajar aset keuangan, kemudian lembaga keuangan, bank sentral, regulator, kemudian ada macam-macam bank, lembaga pembiayaan dan seterusnya. Kira-kira apa yang diharapkan dari teman-teman setelah nanti mengikuti mata kuliah ini? Apakah misalnya, oh saya berharap pengetahuan saya terkait dengan lembaga keuangan bertambah sehingga nanti bisa mensupport kegiatan investasi kecil-kecilan di pasar uang atau di pasar ekuitas atau seperti apa? Silakan, ada yang mau berpendapat? Silakan Mbak Rita. Kalau untuk saya pribadi berharap ingin memperdalam ilmu investasi, Pak. Oke. Karena ada ini ya, bahasan-bahasan tadi tentang aset keuangannya ya. Iya, betul, Pak. Tentang investasi menariknya di situ, Pak. Kalau sekarang udah mulai investasi? Iya, kecil-kecilan, dikit. Oke, di aset real atau di aset keuangan? Di aset keuangan, saham, obligasi, reksadana pasar uang, sama reksadana pendapatan tetap. Oke, udah lumayan ya. Oke, makasih Mbak Rita. Yang lain ada yang mau berpendapat? Nggak ada lagi? Ada pendapat lain? Silakan.
cukup. Kalau cukup mungkin bisa kita akhiri ya mata kuliah kita di malam hari ini. Tadi catatannya untuk minggu depan kita mundur 15 menit. Berarti di sana udah jam 20 ya, 20.15. Kemudian disiapkan nama kelompoknya. Kita bikin 5 kelompok ya, biar nggak kebanyakan. Satu kelompok. Tugas kelompok itu juga nanti bisa melatih aspek manajerial sebenarnya, karena teman-teman harus bisa bekerja sama dengan siapapun di dalam anggota tim. Karena nanti kan di dunia kerja sebenarnya kita nggak bisa milih ya siapa yang jadi atasan kita, siapa yang jadi teman kerja kita. Nah itu latihannya salah satunya dengan tugas kelompok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Selamat beristirahat semuanya, selamat malam, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Wahyu. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas materinya, Kak. Sama-sama. Oke Mas, Mbak silakan keluar nggak apa-apa. Sudah di absen, Mas? Udah ada aman-aman. Terima kasih Mas Gatot. Selamat malam semuanya. Mas Gatot absen, Mas Gatot. Oskar sama Desta. Nyaman Mas absen Mas. Udah keluar. Belum di absen. Sama Des. Mas Gatot absen. Udah di absen. Udah keluar Mas. Absen Mas. Bye-bye. Udah deh Mas.